Baik, selamat siang kepada Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yesi Oktavia Girsan dengan NPM 2401010086. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan alat peraga yang berjudul Kotak Pintar. Nah, jadi Kotak Pintar ini merupakan media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu peserta didik sekolah dasar belajar dengan cara yang sangat menyenangkan. Nah, media ini dibuat dari bahan sederhana seperti kardus, karton, dan gambar-gambar edukatif lainnya sehingga aman digunakan, mudah dibuat, serta menarik perhatian siswa. Nah, Kotak Pintar ini berisi dua materi utama, yaitu yang pertama pengenalan berbagai profesi beserta tempat kerjanya. Nah, Kotak Pintar ini berisi dua materi utama, yaitu yang pertama pengenalan berbagai profesi beserta tempat kerjanya. Misalnya, dokter bekerja di rumah sakit, guru bekerja di sekolah, polisi bekerja di kantor polisi atau di jalan raya, petani bekerja di sawah, dan pemadam kebakaran bekerja di pos pemadam kebakaran. Yang nomor dua, mencocokkan gambar buah dan sayur, sehingga siswa mampu membedakan mana yang termasuk kelompok buah dan mana yang termasuk kelompok sayuran. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar secara aktif dengan mengamati, mencocokkan, dan juga berdiskusi. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 5 kawasan teknologi pendidikan menurut AICTE yang terdapat pada media Kotak Pintar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kawasan desain. Kawasan desain ini merupakan proses merancang media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Pada media Kotak Pintar, desain dibuat menggunakan warna-warna cerah, gambar profesi, tempat kerja, buah, dan sayuran yang jelas agar menarik perhatian siswa sekolah dasar. Materi disusun secara sederhana sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Nah, untuk kawasan yang kedua ada kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses pembuatan media berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Kotak Pintar dikembangkan menggunakan kardus, dilengkapi kartu bergambar profesi, tempat kerja, buah, dan sayur yang dapat dipasang dan dilepas. Media ini dirancang agar dapat digunakan berulang kali sehingga lebih praktis, ekonomis, dan juga tahan lama. Yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan berkaitan dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan Kotak Pintar untuk mengajarkan pengenalan profesi dan juga tempat kerjanya, serta dapat membedakan mana yang termasuk buah dan mana yang termasuk sayur. Nah, siswa diminta mencocokkan gambar profesi dengan tempat kerjanya, kemudian mengelompokkan mana yang termasuk ke dalam kategori buah atau sayur. Kegiatan ini membuat siswa lebih aktif, meningkatkan konsentrasi, serta memudahkan mereka memahami materi. Yang keempat ada kawasan pengelolaan. Nah, kawasan pengelolaan ini berkaitan dengan cara guru mengatur penggunaan media agar pembelajaran berjalan efektif. Guru menyiapkan media sebelum pembelajaran, menjelaskan aturan penggunaannya, membagi siswa ke dalam kelompok, mengawasi kegiatan, mencocokkan gambar, serta menyimpan dan merawat media agar tetap dapat digunakan pada pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir ada kawasan penilaian. Nah, pada kawasan penilaian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan belajar siswa. Guru dapat menilai kemampuan siswa melalui ketepatan mereka dalam mencocokkan profesi dan tempat kerjanya dan mengelompokkan yang mana termasuk gambar buah dan sayur. Selain hasil akhir, guru juga dapat menilai keaktifan, kerjasama, ketelitian, dan kemampuan berpikir siswa selama menggunakan media Kotak Pintar berikut. Baik, sekian penjelasan materi saya mengenai 5 kawasan teknologi pendidikan dalam media Kotak Pintar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau mendemonstrasikan alat peraga yang saya bawakan. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, jadi hari ini kita mau belajar dulu mengenal profesi, terus tempat kerjanya di mana, sama mengenal yang mana dia termasuk buah, yang mana dia termasuk sayur, oke? Oke, Bu. Yang pertama, Ibu mau jelaskan tentang profesi dulu. Kalian ada yang tahu apa itu profesi? Enggak tahu. Nah, jadi profesi itu orang yang bekerja. Misalnya contohnya nih, Ibu ambil orang tua Ibu petani. Nah, pekerjaannya itu profesinya disebut dengan petani gitu. Kalau Winda kerja orang tuanya apa, Nak? Petani, Bu. Petani juga. Iya. Nah, Emil? Sama, Bu. Nak Tere? Ladang aja, Bu. Ladang juga. Berarti sama lah sama orang tua Ibu ya kan? Petani juga kan? Iya, Oke. Bu. Jadi kalau petani itu anak-anak kerjanya di mananya? Ladang sawah, Bu. Nah, di sawah. Kalau misalnya polisi di mana dia kerja? Kantor polisi, Bu. Nah, di kantor Lalu lintas, polisi. Kalau pedagang? Di Pinggir pasar, jalan, Bu. Pinggir jalan, di pajak, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu bawa media lah untuk kalian dulu. Ada 6 tempat bekerja. Jadi sini nanti kalian mencocokkan di tempat kerja ini mana dia yang termasuk profesinya bekerja di kantor polisi, di rumah sakit, sawah, dan lain-lain. Jadi sini Ibu ngambil satu contoh dulu. Nah, misalnya ini Ibu dapatlah dia koki. Ini kerjanya kan tukang masak. Kalau tukang masak kerjanya di mana? Restoran. Di restoran, Rumah makan. rumah makan, gitu kan. Jadi tempatnya kan di rumah makan atau restoran gitu. Nah, di sini Ibu punya 5 contoh lagi. Siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Oke, semua dapat giliran ya satu-satu dari Nak
Winda, boleh dipilih. Oke, Bu. Dikasih tahu ya nak, dapat apa sama teman-temannya? Polisi. Pilot. Ini gambar Itu apa? pilot ya nak. Pilot. Pilot kerjanya di mana? Di bandara, Bu. Di sini, Bu. Iya, benar. Kasih tepuk tangan, Winda. Oke, selanjutnya nak Emil, ambil satu nak. Nah, itu apa? Ini guru, Bu. Iya, benar, guru. Kerjanya di mana? Di sekolah, Bu. Benar, kasih tepuk tangan lah. Satu lagi, nak Tere, maju ke depan. Nah, itu apa? Dokter, Bu. Dokter. Dokter kerjanya di mana? Rumah sakit. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, jadi sudah paham kan sampai di sini profesi itu apa dan tempat kerjanya di mana? Sudah, Bu. Jadi kalau nanti ditanya guru-guru lain juga ada bisa kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang masuklah kita ke materi mencocokkan yang mana dia termasuk buah dan yang mana dia termasuk sayur. Tahu kan apa buah-buahan? Tahu, Bu. Contohnya apalah dulu coba? Apel. Apel. Jeruk. Mangga. Pisang. Semangka. Iya, semua benar. Kalau sayur? Sayur. Sayur Wortel. bayam, wortel, Bayam. Iya, benar semuanya. Pintar-pintar ya anak ibu ya. Nah, jadi di sini ibu ada nenas, jagung, anggur, buah labu, pisang sama wortel. Coba ibu tunjuk dulu. Kalau anggur itu termasuk apa? Buah atau sayur? Buah, Bu. Kalau buah berarti digeser ke sini. Gitu. Coba siapa lagi yang mau maju ke depan? Aku, Bu. Ayo, anak Emilia maju ke depan. Bu, yang mana, Bu? Ya. Ini jagung termasuk ke sayur. Iya, Sayur. kasih tepuk tangan. Aku, Bu. Siapa lagi? Aku. Winda, ya. Ini, Bu, pisang. Ya, termasuk apa dengan nak? buah, Bu. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi mau? Bu. Oke, nak Tere. Buah labu, Bu. Buah labu. Buah labu. Masuk Labu sayur, kemana? Ya, tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak udah paham kan tadi mengenal profesi, tempat kerja, mencocokkan mana buah, mana sayur. Sampai sini semua sudah paham kan? Sudah, Bu. Oke, jadi sampai sini dulu pelajaran kita. Nanti kalau ditanya guru-guru yang lain harus sudah paham kalian ya? Iya, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Siang.